Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya ingin menanggapi sekali lagi apa yang dikatakan atau diargumentasikan oleh sang debaters mengenai Yudas. Nah, sebelumnya kita saksikan video cuplikannya. Kalian baca ayat 37. Yesus mengatakan apa? Siapa yang datang kepadaku, yang dikaruniakan Bapa kepada, tidak akan kubuang. Itu satu. Yang kedua, orang-orang ini membantah dengan 40. Harus percaya. Percaya takaran siapa? Takaran kamu apa takaran Yesus? Kan demikian. Maka ayat 44. Mulailah Yesus bicara roti hidup. Sampai 50. Siapa yang makan tubuhku akan kubangkitkan pada hari akhir. Siapa makan darahku. Dan Yohanes 6 itu belum terjadi. Itu masih dinubuatkan Yesus, dibicarakan Yesus. Ini loh. Nah, kita masuk ke Matius 26. Ya. Di sana baru dikatakan. Oke, coba ya. Jadi sang debater ini membuat sebuah argumentasi dari Yohanes pasal yang ke-6 mengenai Yudas di sini. Sahabatku yang terkasih, saya ingin coba kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kalau kita baca, ya kita telusuri ini pemikiran Rasul Yohanes ketika dia menulis ini dan bagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai Yudas ini. Kalau kita lihat dulu pertama ya Yohanes pasal 6 ya ayat yang ke-47. Jadi kita mulai dari 47 dulu. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang daripada Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa percaya mempunyai hidup yang kekal. Oke, ini percayanya siapa? Percayanya Yesus, konsep percayanya Yesus atau konsep percayanya kita? Kita harus lihat ya, bandingkan dengan ayat misalnya Yohanes 3 ayat 18. Ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi, orang yang tidak percaya telah berada di bawah penghukuman. Jadi jangan ada konsep bahwa manusia itu posisinya netral, percaya dan tidak percaya. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, membawa semua manusia jatuh ke dalam posisi yang berdosa, hati yang penuh dosa. Jadi semua manusia di bawah keturunan Adam itu telah di bawah penghukuman karena mereka tidak percaya ke dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, oleh sebab itu ketika mereka mengaku percaya, ketika mengaku Tuhan saya orang berdosa, terima kasih engkau mati di kayu salib menebus semua dosa saya percaya kepadamu sungguh-sungguh, maka Efesus 1 ayat 13 itu ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, konsep ini percaya ini harus jelas dulu. Oke? Nah, jadi ketika ayat yang ke-8 48 baru Tuhan mengatakan akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana dan padang gurun mereka telah mati. Inilah roti hidup. Jadi Yesus berkata, aku tak roti hidup. Ini menjadi satu pertanyaan, menjadi perbantahan dari orang Yahudi di ayat yang ke-52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Jadi konsepnya orang Yahudi itu adalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tubuh daging secara literal. Daging benar. Bagaimana ini? Bagaimana kita bisa makan tubuhnya? Nah, itu maksudnya. Nah, tetapi Tuhan Yesus menjelaskan di ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Makan roti ini. Apakah ini roti ini adalah daging Yesus? Ya, bukan. Oke. Apakah ini darah Yesus yang dimakan? Bukan, kanibal dong kalau gitu kita menerjemahkannya secara literal. Nah, jadi kita akan lihat ya apa yang dimaksud Yesus itu. Nah, oke, ayat yang ke-63 di sini ada dikatakan dengan jelas, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Nah, Yesus memberikan sebuah penegasan bahwa justru daging itu tidak berguna, bukan makan roti fisik. Ya, bukan makan daging fisik, tapi roh. Berarti sifat rohani.
bukan bersifat jasmani, materi yang dimaksud. Kemudian dikatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Nah, Tuhan Yesus memberikan suatu penegasan. Di antara kamu, murid-muridnya, ada yang tidak percaya. Siapa ini yang tidak percaya? Kan? Lalu disambung, dan siapa yang telah menyerahkan dia? Oke, ini timbul pertanyaan. Yang tidak percaya itu apakah Petrus atau Yudas? Karena di situ ada kata dan, katanya. Sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengatakan ya, yang tidak percaya dan menyerahkan dia. Jadi sama, udah tidak percaya dan menyerahkan Yesus. Itu adalah Yudas. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat Alkitab ya, kita lihat Alkitab mengenai Petrus. Kita lihat Alkitab mengenai Petrus, itu ada tertulis bagaimana di dalam Matius pasal yang ke-16. Kalau kita lihat Matius pasal 16 ya, ayat yang ke-16, ada sebuah pengakuan dari Petrus ini. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus itu tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian di dalam Lukas ayat 58 ya, Lukas 5 ya, ayat yang ke-8 juga ada dikatakan tentang Petrus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi Petrus menyadari dirinya orang berdosa dan Mesias Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kepadanya ya, sebab semua orang takjub. Kemudian dan ya, banyak orang melihat pengakuan Yesus itu takjub melihatnya. Dan di lain ayat ada berkata bahwa bukan kamu yang mengatakannya kepada aku, Petrus. Ya, itu kalau di dalam Matius pasal yang ke-16. Coba kalau kita lihat Matius pasal yang ke-16 biar kita jelas. Ya, jadi semuanya harus pakai dasar ayatnya, ya. Oke. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Aku berkata kepadamu, engkau ada Petrus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku, dan seterusnya. Jadi Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Bukan tidak percaya, justru Petrus percaya. Oke, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Petrus menyangkal Yesus itu bukan dosa penghujatan yang direncanakan. Itu sebenarnya Petrus itu bohong, karena situasinya dalam keramaian penuh dengan ketakutan. Gurunya ditangkap, disiksa, dicaci maki, ditombak, kemudian murid-muridnya tercerai-berai. Dan Petrus pada waktu itu ketemu dengan seorang perempuan, dia tanya, kamu ya di antara mereka? Bukan. Bohong dia. Secara spontan, tidak ada dalam perencanaan. Makanya dibilang, ya, daging ini lemah, roh ini penuh. Walaupun tekadnya Petrus itu untuk tidak menyangkalnya, tetapi tidak bisa. Dia ada ketakutan secara manusia. Dia itu bukan menyangkal imannya, tetapi dia menyangkal bohong. Dia kenal sama Yesus. Ini harus dibedakan dengan Yudas. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di ini ayat ke-64, kembali ke Yohanes tadi 6 ayat 64 dikatakan, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari mana semula yang tidak percaya dan siapa yang menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus sudah tahu dari mulanya siapa yang percaya dan tidak percaya. Dan disimpulkan di ayat yang ke-70, ya, di ayat yang ke-70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaranya adalah iblis. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Jadi Yesus ya, memberikan sebuah penegasan dari kata tadi, siapa yang percaya dan akan menyerahkan dia, dan memberikan penegasan bahwa Yudas lah di antara kau, iblis. Nah, itu kan sebenarnya sangat jelas, ya. Sangat jelas. Nah, kalau kita memahami mengenai perjamuan kudus. Nah, ini juga salah ini. Perjamuan kudus
Ya. Banyak orang berpikir kalau kita minum perjamuan kudus, makan itu roti, hosti, dan minum anggur itu kita jadi kudus. Ini konsep yang menyesatkan. Ini konsep yang tidak benar. Kita diselamatkan, kita disucikan, dikuduskan bukan oleh perjamuan kudus, minum anggur dan makan roti itu. Maka sebab istilahnya saja sudah salah. Istilah yang benar itu perjamuan Tuhan, Lord Supper. Kalau di dalam 1 Korintus 10 ayat 21 kan jelas bahwa kau tidak dapat minum satu perjamuan dengan ya roh jahat dan satu cawan dengan perjamuan Tuhan. Jadi istilah yang benar itu perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Ini sang debater udah salah juga, tidak alkitabiah sebenarnya. Ya, coba cek di dalam Alkitab, di mana ada kata perjamuan kudus? Kasih tahu saya. Justru di dalam Alkitab yang benar itu semuanya tulis perjamuan Tuhan. Mengapa? Nah, konsep perjamuan Tuhan bukan karena makan itu roti dan minum itu anggur menguduskan. Tetapi kalau kita baca ya di dalam Lukas pasal 22 itu jelas sekali ya apa yang dimaksud Tuhan tentang perjamuan yang dia lakukan. Nah, lalu Lukas 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka dan katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mengingat akan Tuhan, bukan untuk menguduskan. Bukan berarti saya makan itu hosti, roti, minum anggur itu lalu kudus saya. Ini tidak benar. Banyak orang semua ngantri tiap minggu untuk minum itu anggur, minum darah, lalu pikir dia masuk surga semuanya. Lalu diampuni dosanya semuanya. Sakramen perjamuan kudus. Di kata sakramen saya sudah salah. Tidak ada kata bahwa ini adalah sakral, suci, bisa menguduskan. Yang menguduskan kita itu adalah iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bertobat, mengaku orang berdosa. Seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus itu, dia mengaku dia orang berdosa, percaya kepada Yesus ada Mesias, Anak Allah yang hidup. Oke? Nah, kemudian di dalam 1 Korintus juga memberikan sebuah penegasan Paulus mengenai perjamuan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-24, kalau kita lihat bunyinya demikian. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi perjamuan Tuhan itu bukan kita minum itu anggur dan makan roti langsung kita kudus, suci, lalu kita masuk surga. Ini menyesatkan. Oke? Tidak ada dibilang ini untuk penyucian dosa. Nah, kemudian kita lihat alasan selanjutnya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Kita lihat apa yang terjadi dengan Yudas. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-27 bunyinya demikian. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lihat, berarti dia ikut-ikut makan itu roti, makan bersama begitu. Ya, betapa banyak hari ini banyak orang ikut perjamuan kudus yang mereka buat ya. Dan pada ngerti, tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Berapa banyak orang ikutan tiap minggu itu, ikut sakramen perjamuan kudus. Apakah lalu mereka masuk surga semuanya kalau udah makan itu roti dan anggur itu, minum anggur itu? Nah, ini kan parah kalau begitu. Di sini Yudas menerima roti, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak engkau perbuat, perbuatlah demikian. Kerasukan iblis. Bisakah orang percaya itu kerasukan iblis? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ya. Kalau kita lihat Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan Roh Kudus. Roh Kudus memeteraikan kita di dalam hati kita. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Dan terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Bagaimana bisa ada sebagian Roh Kudus, sebagian roh iblis di dalam hidup kita ini, tubuh kita ini? Tidak bisa kerasukan. Jadi orang percaya, saya meyakini tidak mungkin kerasukan. Hanya orang yang tidak percaya yang bisa kerasukan iblis. Nah, kemudian Lukas 22. Kita lihat lagi Lukas 22 ya. Lukas 22 ayat yang ketiga. Ada berkata demikian juga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Nah, iblis masuk ke dalamnya. Kemudian ya, ayat yang ke-6 ya.
Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah, berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ini adalah sebuah strategi, perencanaan, kejahatan yang direncanakan dan diskongkolkan dan dirundingkan. Kalau kita baca juga ya, Markus 3, ya, Markus pasal 3, ayat yang ke-6, bunyinya demikian. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Ini kejadiannya ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka dengan kelompok orang Herodes, dengan pemerintahan, bersekongkol mencari waktu untuk membunuh Yesus. Coba kita lihat di sini. Bagaimana mungkin Yudas itu dibilang orang yang sudah percaya, sudah lahir baru, sudah diselamatkan, kalau dia penuh dengan intrik, kejahatan untuk bersekongkol dengan orang Farisi, Saduki, kepala ahli Taurat, dan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Bagaimana kalau begitu? Kan? Ini dosa yang bukan seperti dilakukan Petrus. Tiba-tiba ditanya, kamu ya? Bukan. Nah, ini dosa berbohong, bukan direncanakan. Bahkan tidak ada kehendak dari Petrus untuk merencanakan menyangkal Yesus. Sedangkan Yudas berbeda. Oke, kemudian kita buka lagi Yohanes. Ya, kita buka lagi Yohanes pasal 12, ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini adalah kesaksian Rasul Yohanes sendiri mengenai kehidupan, cara pengelolaan uang mereka. Karena di dalam 12 murid yang dipercaya untuk pegang uang adalah Yudas. Yudas dipercaya pegang duit. Rupanya menurut kesaksian Rasul Yohanes, dia ada suka mencuri uang. Bagaimana orang yang sudah percaya, sudah lahir baru, masih hidup di dalam dosa dan sering mengambil uang, mencuri uang. Sekarang Anda mau percaya apa yang dikatakan Yohanes, Rasul Yohanes, atau percaya Yudas? Anda pilih. Jadi orang yang lahir baru itu kita percaya bahwa dia tidak mungkin hidup di dalam dosa. Dia bisa jatuh ke dalam dosa, tapi dia tidak hidup di dalam dosa. Tidak senang berbuat dosa. Kalau kita baca 1 Yohanes, ya, ada ayat di dalam Alkitab ini, 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-8, ada berkata bahwa, dan, ya, Yohanes 5, 1 Yohanes 5, ayat yang ke-8, ya, barang siapa percaya kepada Allah, ya, ia tidak akan berbuat dosa lagi. Jadi, begini. Kalau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak hidup di dalam dosa lagi. Maksudnya itu gini, hidupnya itu konsisten terus berbuat dosa. Seperti misalnya Sakius, dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia menjual segala harta miliknya dan dibagi-bagikan. Itu ada pertobatan, iman dan pertobatan jalan bersama. Orang tidak bisa hanya bilang bertobat percaya Yesus gitu, tapi tidak ada prakteknya. Ini tidak mungkin. Nah, Yudas ini belum percaya. Dia bilang percaya, tapi jelas dia belum percaya. Karena apa? Sering mencuri uang. Nah, oke. Kemudian kalau kita lihat lagi Matius 26, kita lihat Matius 26. Ayat yang ke-24 ada berkata demikian. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Celakalah. Ini sama dengan Matius, ya. Ketika Tuhan Yesus mencelah orang ini, Farisi, Saduki, ayat yang ke-7, Matius 18 ayat 7, celakalah dunia dengan segala penyesatan yang memang penyesatan harusnya, celakalah orang yang mengadakannya. Berarti maksud
Tuhan Yesus ngomong kepada Yudas itu adalah bahwa celakalah ya seorang yang menyesatkan orang, lebih baik tidak usah dilahirkan. Celakalah Yudas sebenarnya. Lebih baik tidak usah dilahirkan. Dia menggenapi sebuah nubuatan yang menjadi peran penjahat. Memang harus ada nubuatan penyesat itu. Tetapi celakalah orang yang menggenapi menjadi penjahat. Nah, sekarang itu begini. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan memilih Yudas? Oke, saya sudah katakan bahwa Yudas dipilih pertama, dia diberi kasih karunia yang besar. Untuk melihat, dia menggunakan tanggung jawabnya sebagai manusia, free will-nya, apakah dia bisa berubah, taat, bertobat kepada Yesus Kristus. Dia dibawa oleh Yesus Kristus menjadi murid, dikasih karunia yang besar, diajar 3,5 tahun untuk hidup bersama, supaya dipercayakan dari bendahara. Karunia begitu besar. Apakah dia bisa menggunakan kesempatan itu, anugerah itu dengan baik atau tidak? Tapi faktanya dia tidak bisa menggunakan itu dan tidak berubah, tidak menerima pengajaran itu dari Tuhan Yesus dengan baik. Dan bahkan tidak percaya. Dia justru memanfaatkan jabatannya bendahara itu mencuri uang. Nah, disinilah saya selalu percaya bahwa manusia diciptakan itu punya free will, kehendak bebas untuk menentukan pilihan dia mau percaya Yesus atau melawan Yesus. Manusia masuk surga itu karena dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mendengar Injil kasih karunia, diselamatkan. Manusia masuk neraka itu bukan karena Tuhan yang tetapkan dia masuk neraka, tetapkan orang jadi penjahat, udah ditakdirkan katanya. Jadi penjahat udah ditakdirkan jadi orang berdosa. Jadi dia tidak bisa melawan. Ya ngapain juga dia dihukum di neraka kalau begitu? Kalau memang karena sudah ditakdirkan dia berdosa dan jadi penjahat. Nah, ini teologi yang salah, misinterpretasi of God kalau begitu, ya. Dia salah memahami Allah. Jadi saya katakan bahwa Yudas, ya, kita melihat di dalam fakta-fakta di dalam Alkitab, dia ini belum percaya walaupun dia sudah masuk dalam 12 rasul. Itulah saya bilang. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 1, kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 1, ya. Pasal 1 ayat yang ke-16 ada dikatakan demikian. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Oke. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahan menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi argumentasi sang debater itu bahwa Tuhan sudah pilih di 12 rasul, ya tidak bisa diubah apa segala macam ayat Alkitab. Ya bisa dong. Nyatanya termasuk bilangan dari kami, kemudian jabatannya diambil yang lain. Siapa? Nah, barulah diteruskan di ayat yang ke bawahnya katanya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang Yusuf yang disebut Barsabas, yang juga namanya Justus, dan Matias. Dan mereka membuang undi, dapat Matias. Bagaimana mungkin Yudas yang sudah melakukan banyak kesalahan, dirasuki iblis, mencuri duit, mengkhianati Yesus, menyerahkan orang Israel, nanti sampai di surga dapat berduduk sederet dengan 12 rasul untuk mengadili bangsa Israel? Ini masuk akal tidak? Oke. Nah, lalu sang debater berkata bahwa ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu semua yang diampuni dosanya. Kalau yang tidak tahu, bagaimana ini cara argumentasi seperti ini? Ya. Kalau orang tidak tahu semuanya diampuni dosanya, termasuk para Farisi, Saduki yang sudah lama bersekongkol dengan dia untuk membunuh Yesus, sudah diampuni. Pilatus semuanya menjatuhi hukuman, yang mencambuknya apa tidak tahu. Nah, hari ini juga sama, banyak penyesat-penyesat yang tidak tahu bahwa mereka sedang menyesatkan orang. Mereka pikir mereka benar. Saksi Yehova, Mormon, ya, Christian Science, mereka menyesatkan orang semua. Bahkan orang-orang Muslim juga merasa mereka benar. Lalu engkau berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Konyol sekali kalau begitu cara argumentasinya. Jadi, sahabatku dimanapun Anda berada. Nah,
saya mau kasih tahu bahwa kita harus memahami Alkitab itu dengan benar. Oke, lalu saya pikir ayat pamungkasnya sang debater ini pasti akan keluar di dalam Matius pasal 27. Oke. Ayat yang ketiga. Akan keluar ayat seperti ini. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu. Maka pun ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi ke situ dan menggantung diri. Oke? Lihat di sini. Yudas mengaku bersalah? Ya. Yudas mengaku dia menyesal? Ya. Dia tahu Yesus tidak bersalah? Iya, karena Yesus tidak melawan apapun. Yesus seperti domba yang penuh keluh, yang dibawa ke pembantaian. Dan dia merasa, wah, ini saya berdosa, menyesal. Lalu apa yang bisa dilakukan? Harusnya dia bertobat, menyesal, oke. Tapi apakah dia kembali kepada kebenaran? Ikut kembali kepada rombongan, ya, kepada jemaat yang sudah dibentuk oleh Kristus, terdiri 12 rasul itu. Nyatanya dia pergi gantung diri. Oh, gantung diri kan masuk surga. Di mana ayat bilang gantung diri? Simpson katanya. Nah, saya kasih tahu begini. Bergantung diri, kita harus lihat motivasinya. Dia gantung diri seperti Simpson, punya jiwa kepahlawanan, atau seperti Yudas, malu, ya, bukan memperbaiki kesalahannya, malah lari dari kesalahannya, bukan memperbaiki dosanya, maka makin tambah dosa lagi, gitu. Jadi kalau orang sudah melakukan kesalahan, berdosa, membunuh orang, harusnya dia ambil, ya, misal barang bukti, dia pisau bunuh orang, apa dia pergi kantor polisi mengaku menyesal, siap dihukum. Nah, itu ada sebuah iman dan perbuatan. Nah, ini sudah berdosa, menyesal, makan bunuh diri sendiri, tambah dosa lagi. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia orang yang termasuk memberi contoh, teladan untuk mengadili nanti semua bangsa Israel, suku-suku Israel? Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir, ya, argumentasi yang singkat ini sudah cukup bisa membuat kita semua mengerti, ya. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya mengasihi Anda dan mengasihi semua orang. Saya bukan membenci, tapi saya tidak setuju dengan ajaran yang menyesatkan. Itu saja. Di dalam penjelasan video saya, seakan-akan saya menyerang yang lain-lain. Bukan, saya bukan benci orangnya, tapi saya tidak setuju dengan pengajaran yang disampaikannya. Saya tidak kenal dengan sang debater, Saudara Rudy Yohanes. Saya kira dia orang baik. Saya lihat videonya banyak, dia juga, ya, memberikan sebuah penjelasan firman Tuhan kepada kaum agama sebelah dengan sangat baik. Itu bagus, kita dukung. Nah, tapi bukan berarti juga kalau kita ada perbedaan kita menjadi musuh. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Anda. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, tunjukkan ayat di mana yang mengatakan bahwa, ya, celakalah, ya, orang, katanya, lebih baik dia tidak usah dilahirkan. Nah, itu di mana ayat itu ada bunyinya seperti itu. Celakalah, lebih baik tidak usah dilahirkan. Nah, di mana ayat itu? Kemudian yang kedua, di manakah ada ayat yang mengatakan bahwa Yudas sering mencuri uang? Ya. Jawab pertanyaan Anda di bawah komen di video ini, ya. Kemudian sertakan nama Instagram Anda atau follow Instagram Anda, saya bisa tahu siapa Anda. Nanti siapa yang jawabannya benar, saya akan kasih lihat di video saya berikutnya. Untuk sebagai pengumuman, sebelum menjelaskan video, nanti saya akan, oh, ini pemenangnya. Dan pemenangnya akan diundi. Saya akan memberikan, ya, love gift lah, sebagai wujud kasih saya kepada Anda.
tidak besar, tetapi paling tidak ini untuk melatih kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.